Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran lengkap One Piece Chapter 1092 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kuma yang telah mencapai Marijois. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu, Kuma memang secara misterius menuju ke tempat tersebut. Padahal sebelumnya, pasukan revolusi sudah membawa Kuma pergi dari sana. Namun entah mengapa, dia malah kembali lagi. Saat memasuki Marijois, beberapa penjaga mencoba menahannya, namun Kuma memakai teknik Ursu Shock untuk melancarkan serangan kepada mereka. Para penjaga tersebut pun kalah dengan mudah. Serangan Ursu Shock dari Kuma tidak hanya mengalahkan para penjaga, tapi juga membuat beberapa Tenryubito terluka akibat dampak serangan tersebut. Untuk menangani masalah yang ditimbulkan oleh Kuma, Akainu pun datang ke sana. Sepertinya saat ini semua admiral sedang tidak ada di markas. Kizaru diketahui sedang berada di Pulau Egghead, sedangkan Fujitora dan Ryokugyu juga kemungkinan besar sedang berada di luar. Dengan begitu, Akainu tidak bisa memerintahkan admiral untuk menghentikan Kuma. Dia juga sepertinya tidak mau memerintahkan para vice admiral, karena beresiko jika mereka gagal menghentikan Kuma, kekacauan di Marijois akan bertambah parah. Maka solusinya adalah Akainu sendirilah yang turun tangan. Fleet Admiral tidak harus selalu memberi perintah dari belakang meja. Pada saat-saat tertentu, Fleet Admiral juga harus beraksi. Di hadapan Kuma, Akainu bertanya apa yang dia lakukan di Marijois. Namun, tentu Kuma tidak memberikan jawaban. Akainu pun bingung apa yang akan dilakukan oleh boneka tanpa kesadaran itu di Marijois. Seperti yang kita tahu, Kuma memang telah dimodifikasi untuk menjadi pasifitas seutuhnya oleh Vegappa. Dengan begitu, wajar bagi Akainu untuk menganggap bahwa Kuma hanya boneka tanpa kesadaran. Akainu pun bertarung dengan Kuma. Dia menggunakan teknik Meigo untuk membuat sebagian wajah dari Kuma meleleh. Setelah terkena serangan Akainu, Kuma tidak melawan, melainkan dia melarikan diri dan menghilang entah kemana. Bahkan sampai sekarang pun, tujuan kedatangan Kuma di Marijois masih sangat misterius. Beberapa Tenryubito pun marah kepada Akainu karena telah gagal menangkap Kuma. Mereka pasti sangat kesal karena orang yang telah mengacau di Marijois masih bisa lolos. Diketahui juga bahwa cadangan makanan yang ada di Marijois telah semakin sedikit. Pelaku dari berkurangnya cadangan makanan mereka adalah pasukan revolusi. Pihak pasukan revolusi menyerang kapal-kapal supply yang menuju ke Marijois, sehingga pemerintah dunia tidak mendapat pasokan makanan seperti biasanya. Hal ini pasti akan menjadi masalah besar bagi pemerintah dunia, terlebih khusus bagi para Tenryubito. Langkah awal yang diambil oleh pasukan revolusi dalam melawan Tenryubito memang sangat cerdas. Kemudian, Akainu mengingat kembali saat dimana dirinya menangkap Jewelry Boni 2 tahun yang lalu. Akainu tahu soal Boni adalah anak dari Kuma. Saat itu, dia bilang kepada Boni bahwa Kuma telah bersedia untuk dimodifikasi oleh Vegappa. Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Egghead. Di sana, pertarungan Luffy melawan Kizaru telah dimulai. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Luffy dan Kizaru memang sudah bertemu karena Kizaru telah mengalahkan Sentomaru dengan mudah lalu masuk menerobos Frontier Do. Luffy yang melihat Kizaru itu pun segera melancarkan tendangan, walaupun tendangan tersebut berhasil Kizaru tangkis. Di sana, Luffy dengan percaya diri berkata bahwa bajak laut topi jerami sudah 100 kali lebih kuat dibanding 2 tahun lalu. Dalam chapter ini, Luffy pun memakai Gear Force Snakeman untuk melawan Kizaru. Mode tersebut membuat Luffy mendapatkan kecepatan serangan yang luar biasa. Luffy pun melancarkan serangan secara beruntun kepada Kizaru, tapi Kizaru membuat kedua tangannya bercahaya dan memblokir semua serangan Luffy. Kizaru pun mengakui bahwa Luffy saat ini sudah menjadi sangat tangguh. Beberapa saat setelah menangkis serangan Luffy, Kizaru pun terbang sangat jauh untuk bersiap melancarkan serangan balasan kepada Luffy. Kizaru berkata, kecepatan adalah kekuatan.
Setelah itu, Kizaru terbang kembali ke tempat Luffy dan melancarkan tendangan cahaya yang sangat kuat. Luffy pun terpental dan mengenai robot Vega Force, di mana Franky masih berada di dalam robot tersebut. Seketika, robot Vega Force pun hancur. Dengan begitu, rencana untuk memakai robot tersebut agar bisa melarikan diri dari Pulau Egghead kini telah musnah. Usai kehancuran sang robot, Kizaru mengenang masa lalu saat Vegapunk memamerkan robot Vega Force kepada Kizaru. Saat robot itu hancur, kapal Tosansani tetap aman karena kapal itu terjatuh di bagian Pulau Awan. Setelah itu, Jewelry Bonnie melancarkan serangan kepada Kizaru. Saat Mira itu pun berkata bahwa Bonnie telah berkembang pesat. Kemudian, Kizaru menendang Bonnie hingga gadis itu terpental sampai mengenai pembatas. Kizaru lalu berpindah ke bagian ruang kontrol dengan sangat cepat. Di dalam ruangan itu, ada Vegapunk dan yang lain. Kizaru muncul tepat di sebelah sang ilmuwan itu. Untung saja, Luffy telah menggunakan kekuatan dari Gear 5, sehingga dia bertransformasi menjadi wujud raksasa. Luffy pun muncul di atas mereka, karena bagian atap ruang kontrol telah hancur. Dari sana, tangan raksasa Luffy meraih tubuh Kizaru untuk membawanya keluar dari tempat tersebut. Lalu, pada bagian akhir chapter, terlihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Robot kuno di Pulau Egghead terbangun karena matanya terlihat bercahaya. Alasan mengapa robot kuno itu terbangun karena dia mendengar suara detak jantung Luffy dalam mode Gear 5. Seperti yang kita tahu, suara detak jantung Luffy dalam mode tersebut bagaikan dentuman drum. Ternyata, itu bisa menjadi pemicu untuk kebangkitan sang robot kuno. Sangat dinantikan akan seperti apa peran dari robot tersebut dalam insiden Egghead ini. Kekuatan Nika milik Luffy memang memiliki hubungan dengan abad kekosongan, karena itu adalah kekuatan yang sama seperti Joy Boy. Insiden yang memperlihatkan Luffy bisa membangkitkan robot kuno ini mengindikasikan bahwa apa mungkin wujud Gear 5 Luffy ini merupakan bagian dari senjata kuno, karena ada satu senjata kuno yang sampai saat ini masih belum terungkap, yaitu Uranus. Kekuatan Luffy yang bisa membangkitkan robot kuno bisa menjadi bala bantuan yang sangat bagus. Seperti yang kita tahu, pihak Luffy di sana benar-benar kalah jumlah dari pihak musuh. Angkatan Laut memiliki 30.000 pasukan yang dipimpin oleh 9 Vice Admiral. Selain itu, ada pula Kizaru dan Gorosei Saturn. Pacifista Mark III juga sudah diambil alih, sehingga kekuatan tempur dari pihak Angkatan Laut menjadi semakin bertambah. Pihak bajak laut topi jerami harus menambah kekuatan tempur agar mereka bisa melewati pertempuran di Pulau Egghead. Nah, kebangkitan dari robot kuno di sana akan menjadi tambahan kekuatan tempur bagi pihak Luffy. Semoga saja robot itu akan membantu mereka dan kita akan melihat seberapa hebat kekuatan teknologi dari abad kekosongan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1092. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.